Oke, kita sekarang ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini, apakah ada ketentuan atau batasan dalam menentukan banyaknya teori yang akan digunakan pada tinjauan pustaka? Oke, jadi gini ya, kita coba dulu, kita blok dulu untuk pertanyaannya siapa ini? Mbak Siti. Oke, jadi gini, apakah ada gitu ya batasannya dalam menentukan banyaknya teori yang akan digunakan pada tinjauan pustaka? Sebetulnya pertanyaannya oh sorry, jawabannya sama ya, jawabannya sama dengan yang ditanyakan dengan Pak Rabani tadi itu. Jadi gini, Kak, eh saya lebih suka saat menentukan tinjauan pustaka gitu ya, apa yang ada di isinya ya, isinya tinjauan pustaka. Isi dari tinjauan pustaka ini umumnya ya, umumnya kalau yang saya tahu dari pertanyaan-pertanyaan Kakak yang dulu-dulu gitu ya, ini biasanya umumnya ada di bab 2 gitu ya. Tinjauan pustaka atau mungkin juga sebutannya adalah landasan teori dan lain sebagainya, intinya itulah ya. Jadi apabila, pertanyaan tadi, nah ini adakah ketentuan ya batasannya gitu ya. Nah kalau saya lebih sukanya gini, Kak, jadi Kakak kita lihat kembali ke judul. Nah judul skripsinya apa? Judul skripsinya atau penelitian, nah ini judul skripsi atau penelitiannya apa? Nah dari judul yang ada, itu nanti kita pilah-pilah. Kita pilah-pilah sesuai, pertanyaan siapa tadi, Pak Rabani tadi ya sebelumnya. Jadi kalimatnya apa gitu ya, baru nanti kita pilih, oh ini bisa diangkat jadi teori, oh ini bisa diangkat jadi teori, oh ini, oh. Nah dari judul yang ada, yang menjadi satu kalimat ini aja yang kita usung jadi teori, teori yang kita gunakan. Paling aman gitu sih kalau menurut saya. Jadi apakah ada ketentuan gitu ya, ketentuan banyaknya teori? Nggak ada. Tetapi, nah ini yang sering terjadi ya. Ini teori ini ada di dalam judul, apa ya, contohnya A, B, C gitu ya, D gitu ya. Ada A, B, C, D gitu ya. Ini bisa diangkat jadi teori atau mungkin bisa dicari teorinya gitu ya. Nah, tetapi Kakak, menambahkan sesuatu yang memang tidak ada di sini. Contoh, Kakak menambahkan X gitu ya, di mana X ini tidak ada hubungannya sama sekali, tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa namanya, eee, penelitian yang Kakak lakukan. Ya, akhirnya jadi pertanyaan oleh penguji, ngapain nambahkan sesuatu yang memang ini tidak ada hubungannya dengan penelitian yang akan Kakak lakukan. Nah, ini yang jadi lucu tuh, teman-teman. Gitu ya. Jadi, apakah ada ketentuannya gitu ya, ketentuan, batasan gitu ya, dan batasan untuk menentukan banyaknya teori yang akan digunakan? Nggak ada, teman-teman, sepaham saya nggak ada. Tetapi paling aman kita menggunakan metode yang ini. Atau mungkin nanti saya coba contohkan gitu ya, membuat beberapa mencari beberapa judul kemudian kita coba bongkar gitu ya. Apakah memang bisa menggunakan metode ini gitu ya. Ya ini memang tidak tidak dalam rangka, apa namanya ya, memberikan hal yang memang, sudah pasti bisa digunakan, tetapi gini teman-teman, ini adalah salah satu, apa, cara yang sering kami gunakan saat teman-teman bertanya tentang hal yang umumnya seperti ini teman-teman. Sebetulnya sudah banyak sekali yang bertanya seperti ini. Mungkin nanti ada saya coba bahas pertanyaan-pertanyaan yang dari Telegram yang tanya langsung ya.
yang tanya langsung ke chat DM langsung ke saya melalui Telegram tuh banyak. Sampai ada yang nge-share skripsinya gitu ya, minta tolong dikoreksi Kak dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu nanti kita lihat sama-sama. Cuma nanti saya izin dulu ya sama kakak-kakak yang bertanya itu ya, boleh ndak saya apa namanya, saya keluarkan atau saya tampilkan untuk jadi konten gitu ya. Ya nanti saya izin dulu. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan mungkin boleh insya Allah. Tapi kalau dokumen yang dikasihkan ke saya, nah ini saya harus izin dulu. Boleh ndak Kak dijadikan contoh nanti? Kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Oke. Itu adalah pertanyaan yang kedua teman-teman. Semoga bisa membantu Mbak Siti Safirah. Gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya teman-teman ya. Sementara kita mulai dari 3 pertanyaan dulu. Kita lihat apakah teman-teman masih ada di channel kelas sebelah. Nah, kita lihat nanti ya. Semoga ada banyak respon yang ya masih hadir lah di kelas sebelah. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga.